Lebih baik kita menangis sekarang berpisah sama anak kita daripada kita menangis akan datang. Mereka adalah candu narkoba, mereka adalah mafia narkoba, mereka adalah bisnis narkoba, sebagai ladang usahanya adalah narkoba. Orang-orang yang jahiliyah yang merasakan seperti ini menghancurkan anak bangsa kita sendiri. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memulai materi khutbah Jumat pada hari ini, khotib berwasiat kepada diri khotib dan berwasiat kepada jemaah sekalian. Marilah kita kuatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita tanamkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat pada hari ini adalah bahaya narkoba. Ketergantungan kepada narkoba. Semakin hari kehidupan kita di dunia ini terasa semakin sibuk saja. Maka begitu merajalela pada saat sekarang ini, anak bangsa kita ini digerogoti, yaitu narkoba. Narkoba adalah sangat berbahaya, beredar di kalangan remaja untuk menghancurkan generasi bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak kemaksiatan merajalela yang diakibatkan oleh narkoba. Salah satunya adalah penyebab narkoba. Narkoba di dalam undang-undang, menurut undang-undang narkotika, pasal 1 ayat 1, merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halu
menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan disebabkan oleh narkoba. Sehingga narkoba pada saat sekarang ini mulai merajalela dari tataran lokal sampai tataran nasional, sampai tataran internasional pada saat sekarang ini digerogoti kaum pemuda anak bangsa kita itu, yaitu narkoba. Sehingga banyak generasi bangsa pada saat sekarang ini terkena penyakit apatise, kanker, disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba. Sehingga pada saat sekarang ini banyak masyarakat pada saat sekarang ini perpecah belahan antara keluarga dengan keluarga yang lainnya. Perceraian diakibatkan narkoba. Istri terancam, anak terancam, bubar diakibatkan oleh narkoba. Keluarga hancur, ekonomi lumpuh diakibatkan oleh narkoba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka daripada itu tinggalkanlah narkoba. Lebih banyak mudaratnya. Tidak ada manfaatnya. Karena menghancurkan negeri kita ini. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wala tulku bi'aidikum ilat tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Janganlah kita jatuhkan diri kita, kita binasakan diri kita bunuh diri kita dengan narkoba. Sesungguhnya ini adalah orang yang merugi pada dirinya. Stop di negeri kita ini narkoba. Berantas sampai ke akar-akarnya. Stop bisnis narkoba. Stop mafia narkoba. Orang-orang yang berbisnis dengan narkoba sama menjolimi negeri kita ini, menjolimi rakyatnya sendiri, menjolimi anak bangsa sendiri. Inilah orang-orang yang mafia dan bisnis narkoba. Sebagai ladang usahanya, sebagai mata pencahariannya dengan narkoba. Namun kita rugi anak bangsa ini yang mana dihancurkan oleh narkoba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Allah telah berikan kepada kita tubuh yang sempurna. Kenapa kita racuni dengan narkoba? Sesungguhnya orang yang tidak bersyukur pada dirinya, orang-orang menghancurkan dirinya dengan narkoba. Berapa tahun Indonesia ini telah merdeka? Kita maknai, mensyukuri nikmat kemerdekaan di negeri kita ini. Kenapa anak bangsa ini masih digerogoti oleh narkoba? Masih darurat narkoba. Di mana-mana darurat narkoba. Seharusnya anak bangsa ini mampu bersaing di dunia luar. Bersaing di negara luar.
Kenapa masih darurat narkoba? Sesungguhnya ini adalah perbuatan keji dan mungkar, dibenci oleh Allah, yang mana merusak moral dan pikiran akhlak anak bangsa pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai tugas penting pada diri kita adalah masukkanlah anak kita ke lembaga pendidikan Islam untuk menjauhi narkoba, narkotika, ganja yang sangat berbahaya menghancurkan generasi bangsa kita. Solusinya, selamatkan anak kita ke pendidikan Islam. Masukkan lembaga pendidikan Islam, TKIT, SMPIT, SMIT atau pondok pesantren, silahkan masukkanlah lembaga pendidikan pondok pesantren modern, baik itu pondok pesantren klasik, pondok pesantren tradisional, pondok pesantren terpadu, pondok pesantren tahfiz, untuk menyelamatkan anak kita. Kalau sayang kita sama anak kita, kirim anak jauh semata memandang. Kirim ke pondok pesantren, bukan meletakkan anak kita di ketiak kita. Lebih baik kita menangis sekarang berpisah sama anak kita daripada kita menangis akan datang. Mereka adalah candu narkoba, mereka adalah mafia narkoba, mereka adalah bisnis narkoba, sebagai ladang usahanya adalah narkoba. Orang-orang yang jahiliyah yang merasakan seperti ini menghancurkan anak bangsa kita sendiri. Kirim anak sejauh mata memandang, yaitu masukkanlah ke pondok pesantren. Mereka selamat dari narkoba, tidak mengenal ganja, tidak mengenal narkotika, tidak mengenal miras, judi, dan lain sebagainya. Inilah sebagai jalan menyelamatkan anak bangsa kita. Oh, tidak, pondok pesantren tidak ada gunanya Ustaz, tidak ada artinya, tidak ada ininya, tidak ada masa depannya. Lebih banyak yang sukses alumni pondok pesantren pada saat sekarang ini. Mereka yang menguasai di pemerintahan, di militer, pertahanan negara, orang-orang yang berpendidikan, yaitu pondok pesantren, bukan orang-orang yang narkoba. Kalau kita menghancurkan generasi bangsa ini gampang saja, tidak perlu banyak neko-nekonya, tidak perlu menghancurkan masjid, tidak perlu menghancurkan musola, tidak perlu menghancurkan MDTA, pondok pesantren, lembaga kajian Islam. Hancurkan saja anak bangsa kita ini dengan narkoba, dengan ganja, maka hancurlah generasi akan datang, maka hancurlah menjadi pemimpin akan datang, maka hancurlah menjadi wakil-wakil rakyat akan datang. Kalau diracuni mereka dengan narkoba, maka hancurlah generasi akan datang. Kita ingin anak bangsa kita ini dekat kepada Al-Quran, paham fikih, paham hadis, paham tafsir, paham usul fikih. Maka jalan keluarnya adalah pondok pesantren yang menyelamatkan anak bangsa kita ini. Mereka di sana bukan belajar agama saja, paham mereka matematika, paham ilmu sains dan teknologi, paham pelajaran-pelajaran IPA, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Paham mereka segala pelajaran ilmu tafsir hadis. Betapa pentingnya menyelamatkan anak bangsa kita ini dari narkoba. Berapa banyak di negeri kita ini kemalingan, kecolongan, mencuri kotak infak di masjid, musola, di rumah makan. Akibat apa? Dari ulah orang-orang yang pecandu narkoba. Orang-orang yang sabu-sabu. Berapa banyak kehilangan di negeri kita ini. Hilang kendaraan, hilang tabung gas, hilang barang berharga, rusak rumah tangga, rusak moral dan pikiran.
Akibat apa? Disebabkan oleh narkoba. Masyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang dihadapi anak bangsa kita ini. Krisis moral, krisis adab, krisis pendidikan, lemahnya pendidikan Islam pada dirinya, sumber daya manusia di bidang keagamaan, di bidang pendidikan lemah pada dirinya. Siapakah yang salah pada diri kita? Sebagai kita orang tua, selamatkan terlebih dahulu pendidikan mereka. Bukan kita memiliki uang yang banyak, berpoya-poya memiliki kendaraan, mengumpulkan uang banyak-banyak, mengumpulkan harta banyak-banyak, memamer kekayaan. Pendidikan anak kita selamatkan dahulu, daripada mereka nanti menghabiskan harta yang banyak. Mereka habiskan, mereka lesapkan harta yang kita dapat disebabkan oleh narkoba. Masyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari khutbah Jumat ini adalah, mari kita dekatkan anak kita ke lembaga pendidikan Islam, kajian Islam. Masukkanlah ke lembaga pendidikan pondok pesantren, supaya selamat anak bangsa kita ini dari narkoba. Baik dan buruknya tergantung kepada mereka. Semua adalah di tangan anak bangsa kita ini. Baik dan buruknya, maju dan mundurnya, dia akan datang, tergantung kepada mereka. Maka katakanlah tidak pada narkoba. Berantas narkoba sampai ke akar-akarnya. Karena ini adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah, yaitu orang-orang yang narkoba, yang membinasakan dirinya, yang merugikan dirinya, yang menghancurkan dirinya, yang membunuh dirinya, yaitu orang-orang yang narkoba. Insaflah orang-orang yang narkoba. Sholat kalian kerjakan, narkoba kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan narkoba, tapi tahan azabnya di api neraka. Orang-orang yang memperadukan antara hak dan batil, kapanpun tidak akan diterima oleh Allah sholatnya. Narkoba dia kerjakan, sholat dia kerjakan. Ibaratkan air dan minyak, kapanpun tidak akan bersatu. Maka tinggalkan narkoba. Dekatkan diri kita sifat-sifat yang terpuji oleh Allah. Jauhkan sifat-sifat tercela, yaitu orang yang menggunakan narkoba. Masyiral muslimin rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli wa sallim وزد وعلم وتقدم وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu shallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahum minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina rizqan jadidan wa umuran tawilan wa malan katiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waladan salihan wa amalan mutakaffalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wal huda wat tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan ya Allah. Allahumma ansur ikhwana fi Suriah. Allahumma ansur ikhwana fi Yaman. Allahumma ansur ikhwana fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwana fi Myanmar. Allahumma ansur ikhwana fi Malaysia. Allahumma ansur ikhwana fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.